Labubu, labu-labu, labubu, labubu, labu-labu, labubu, labubu, labu-labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azari Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami akan membahas lagi-lagi yang sedang tiba-tiba viral ya. Yaitu sebenarnya ini kasus yang lama ya, akan tetapi entah kenapa di media sosial, baik itu di laman-laman berita online ataupun di media sosial seperti di Instagram atau di TikTok, bahkan di YouTube sekalipun, ini para content creator ya, ini membahas ini lagi, yaitu tentang sebuah boneka yang dulu itu boneka ini disebut ya, sempat disebut sebagai boneka setan. Ya sekitar kurang lebih 7 tahun sorry, 1 tahun yang lalu lah ya, di bulan Juli tahun 2024. Sekarang itu di bulan Juli tahun 2025, jadi di awal-awal bulan Juli di tahun ini 2025 hingga sekarang pembahasan tentang ini sungguh sangat viral ya, dan mengejutkan, di mana kasus ini kasus lama akan tetapi bisa diangkat kembali seperti itu. Tidak lain, boneka ini adalah boneka yang dipopulerkan oleh anggota K-pop ya, yaitu Lisa Blackpink. Tidak lain adalah boneka Labubu. Jadi boneka Labubu ini dipandang itu merupakan boneka setan ya. Dan kita awali pembahasan kita ini dengan tentang berita adanya boneka Labubu yang sempat viral ini. Di Cina sana, figur boneka ini laku terjual 2,4 miliar rupiah ya. Dan di Jakarta pula itu sempat viral dulu itu ya, di Jakarta Selatan, di mana itu ya, kalau tidak salah itu di Gandaria itu. Eh, Orang-orang itu sampai sebelum subuh ya, itu sudah ngantri ya untuk mendapatkan boneka ini. Baik, kita awali dengan berita tentang lakunya Labubu ya. Boneka Labubu ini setinggi ukuran manusia ya, laku 2,4 miliar rupiah. Seperti ini beritanya. Oke, kita simak bersama. Sebuah rumah lelang di Beijing berhasil menjual figur Labubu seukuran manusia seharga 1,08 juta yuan atau sekitar 2, ya, Labubu seharga 2,4 miliar rupiah terjual di Cina ya, seukuran manusia. 4 miliar rupiah. Pelelangan ini berhasil mencetak rekor baru untuk Labubu seiring dengan trennya yang kini menjadi barang koleksi. Lelang tersebut menawarkan 48 lot untuk dijual. Barang paling menarik perhatian yakni sebuah figur Labubu berwarna hijau mint setinggi 131 cm yang menerima beberapa penawaran hingga akhirnya terjual. Nah, ini dia ya, bentuknya Labubunya ini setinggi 1,7 ya meter, berwarna hijau mint. Kita lanjutkan. Seharga 1,08 juta yuan setara dengan 2,4 miliar rupiah. Juru lelang mengatakan bahwa Labubu yang dilelang tersebut hanya ada satu di dunia. Oke, itu tadi ya. Jadi Labubu ini sudah mencapai harga 2,4 miliar ya, laku di Cina dan hanya ada satu-satunya ya. Dan ini padahal bonekanya ya seperti ini ya bentuknya. Berikut adalah karakter-karakter dari Labubu ya, ini dan ini ada yang ini ya. Kami teringat dengan pembahasan sekitar 7 bulan yang lalu di kanal YouTube kami Sutarno Azari Adventure yang membahas tentang kasus sekolah tinggi teologi Nias yang diduga waktu itu adalah menista agama Islam, menghina agama Islam di kurikulumnya, yaitu kurikulum di mata kuliah online-nya itu menghina Islam. Salah satunya adalah cocologi terhadap angka 66 ini ya, 666 ini yang dicocologikan sebagai angka setan di kaligrafi Allahu Akbar ya. Jadi kami seperti ini videonya ya, kami ambilkan dari kanal YouTube-nya Ar-Rahman Channel ya. Waktu itu juga kami mengambilkan dari kanal YouTube tersebut di konten kami.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di sini ada angka 666. Ini kemudian di kaligrafi Allahu Akbar ini ada tanda sukun ya, atau domah ini ya, seperti domah atau angka 6 yang terbalik ya, seperti ini. Padahal ini adalah khot ya, penghias ya, penghias dari kaligrafi tersebut, yaitu ada 1, 2, dan di sini itu ada 3. Jadi jumlahnya ada 3 dan dicocologikan sebagai angka setan, yaitu angka 666 ya, atau angka 666. Kita nostalgia sebentar lah ya, kita putar videonya. Apa itu? Ini loh, angka 66 ini dapat dari mana, King? Angka 6 dapat dari mana, King? Ya coba itu dasarkan apa dia menurut dia gimana loh? Coba jelasin. Ini kan orpen, ini kan bangsa lu yang menggambarkan Allah itu angka 666. Padahal ini angka sukun bukan angka 6 gitu loh. Botolnya itu, STT-nya itu kayak gini, ini referensi dari mana ini pertanyaan gua? Kan bersifat subjektif bang. Jadi Iya, subjektif. enak banget itu menurut subjektif. Kita juga ada pengakuan. Mungkin dari mana orang tanya sama gue yang Bang, itu ada 6 itu atau apa tuh menurut kalian itu? Tanda panah itu. ini kan sukun ini udah mati. Kan sukun ini Sukun itu apa? Sukun itu apa? Ah, sukun angka 6. Ada fathah, ada kasroh, ada domah, ya kan domah, ada sukun. Sukun ini dikatakan 66. Sukun itu ada. Desa nias, ST nias tadi, dosa nias. Nah, Jadi yang jadi pertanyaan kali ini, apa benar bahwa boneka Labubu ini adalah boneka setan ya? Baik, ini ada apa ya namanya? Sebuah screenshot dari laman online ya. Ya, di sini ada ini ya. Ada beberapa. Nah, ini dari laman EOL. Mainan viral ini bikin orang berbisik bahwa itu setan. Nah, ini baru diposting ya di laman EOL ini Selasa kemarin ya, 1 Juli tahun 2025, di awal bulan kemarin ya, masih di tahun yang sama ini, sekarang tahun 2025. Kemudian ada ini, ada Labubu boneka menyeramkan yang memicu perkelahian di toko-toko ya. Kemudian di korankaltim.com, nah, ini di headline news di laman itu ya, di posting Sabtu 5 Juli tahun 2025. Penganut teori konspirasi sebut boneka Labubu terinspirasi dari setan Pazuzu ya. Setan Pazuzu jadi setan Pazuzu itu seperti apa? Oke, Pazuzu itu adalah ini ya, sosok iblis yang berasal dari mitologi Mesopotamia kuno. Ia dikenal sebagai Raja Iblis Angin Baradaya yang bertanggung jawab atas wabah, kekeringan, dan kelaparan. Namun di sisi lain, Pazuzu juga dianggap sebagai pelindung dari kekuatan jahat lainnya, terutama iblis wanita bernama Lamashtu. Baik, kita lihat ini adalah bentuk patungnya ya, yang dimaksud dengan setan Pazuzu. Ini dia patungnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat. Dan kembali tadi ya, di sini kan ada ini, ada Labubu boneka menyeramkan yang memicu perkelahian di toko-toko, dan ini memang terjadi, sungguh-sungguh terjadi ya, di Jakarta itu terjadi ya. Ini dia videonya. Demam Labubu, pembeli buat ricuh karena stok terbatas. Kita putar. Mereka kecewa karena stok Labubu habis. Ini boneka mau dibawa ke ranah hukum. Astagfirullah, benar ini ya. Nah, bagaimana Islam memandang tentang boneka? Bolehkah kita bermain boneka? Islam ini bagaimana memandangnya? Jadi pandangan Islam tentang bermain boneka ini ya, ini disebutkan di sini, dalam Islam bermain boneka pada umumnya diperbolehkan terutama untuk anak-anak ya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah
di mana Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya bermain boneka. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menghindari boneka yang menyerupai sesuatu yang disembah atau diyakini memiliki kekuatan gaib, serta memastikan bahwa boneka tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang maksiat. Jadi itu ya pandangan Islam mengenai bermain boneka. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa di dalam Islam bermain boneka itu hukumnya mubah ya, atau diperbolehkan, terutama untuk anak-anak sebagai sarana bermain dan juga belajar. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita itu meyakini adanya kekuatan gaib atau ruh yang masuk ke dalam boneka, karena hal ini bisa bertentangan dengan akidah Islam. Selama boneka itu digunakan untuk sewajarnya sebagai media bermain dan belajar, ya sah-sah saja ya. Akan tetapi bila diyakini boneka itu memiliki roh, ya, dirasuki setan atau jin di dalamnya, ini maka keyakinan ini harus kita buang jauh-jauh, karena keyakinan yang semacam ini adalah keyakinan yang benar-benar dan sangat batil, seperti itu ya. Jadi cukup sekian ya konten pembahasan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lain pula. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.